Di video kali ini, kita akan review sebuah villa yang berlokasi strategis tapi punya suasana yang nyaman dan cozy banget. Jadinya tuh pas nih buat dijadiin lokasi liburan pilihan kamu juga loh. Dan untuk review selengkapnya soal tempat ini, segera setelah video openingnya berikut ini ya. Nah, jadi untuk menuju ke villa ini, kita bisa melalui jalan Sunset Road di Kuta Bali ini aja nih. Jadi bisa dibilang kalau villanya ini tuh berlokasi di tengah kota dan dekat kemana-mana ya. Dan dari jalan Sunset Roadnya ini, kita belok ke jalan Kunti 2. Dan tidak jauh dari sana juga lokasi villanya ada di sebelah kiri jalannya ini. Tapi memang harus lihat baik-baik ya, jangan kayak kita nih yang sampai kelewatan dan harus putar balik lagi. Setelah itu baru deh sampai di areal parkiran bagian depan lokasinya ini. Jadi di bagian depannya ini, kita akan langsung menemukan sebuah meja resepsionisnya tempat ini untuk langsung memulai proses check-innya, yang ketentuannya tuh tidak diperlukan menyimpan uang deposit ya dalam proses check-innya di sini. Nanti cukup sebutkan nama pemesanan, meminjamkan KTP, dan mengisi formulir check-in saja. Setelah itu kita nanti akan diinformasikan lokasi villanya, dan dalam perjalanan ke sana juga kita udah langsung nemuin posisi kolam renang di tempat ini. Oh iya, kita dapetin villa nomor 101 yang berlokasi di bagian depannya ini. Nah, kita dapetin kamar villa nomor 101, jadi depan banget dari bagian resepsionisnya. Begitu masuk itu, di pertama kita dapetin sebuah taman-taman di sini ya. Tamannya hijau-hijau. Nah, setelah itu kita dapetin kayak ruang tengahnya gitu. Sebuah meja, kursi panjang, ini kursi pendek lagi, kursi kecil. Dan ini aksesorisnya, ini untuk tisu, tempat tisunya. Dan kita lanjutin ke sebelah sini, kita dapetin kayak meja counter gitu ya. Ini ada kafenya ya, ada breakfastnya juga, bisa breakfast tambahan seperti itu. Sekarang kita lihat ke sebelah sini, kita dapetin sebuah kompor. Ini sebuah pemanas air, teko pemanas air. Gelas-gelasnya banyak banget, alat-alat masaknya juga banyak ya. Kaget, alat-alat masaknya banyak, bisa buat cuci-cuci piring juga. Setelah itu kita dapetin sebuah kulkas. Kulkasnya kosong atau gimana nih? Oh ya, kulkasnya kosong ya. Setelah itu kita cek dulu untuk bagian ininya, kompornya. Ups, bisa sih ya nyala ya. Cuma tadi agak hati-hati aja nyalainnya yang benar. Dan akhirnya kita mau lihat ke bagian kamar villanya ya. Kita buka aja ini. Begitu dibuka, tadi pada saat kita masuk itu TV-nya langsung nyala, langsung ada suaranya. Kita habis mute TV-nya. Di dalam kamar juga kita dapetin sebuah sofa kayak gini, tempat duduk juga. Meja samping kiri kanan dan kasur ukuran king size ya, ke arah luar sana. Ini tertutup ya, kita buka aja ke arah bagian tamannya sih. Tuh, wih, hijau-hijau kayak gini sih viewnya dari bagian kasurnya ini. Wih, mantep ya. Ini ada sebuah pintu. Kalau ini mungkin lemari ya, kita lihat lagi satu-satu. Lemarinya ini kosong. Oh, di bawahnya ada safety box. Ini ada hanger-hanger aja. Overall kosong, tidak ada apa-apa untuk lemari sebelah sini. Kita tutup lagi aja. Dan ini harusnya sih kamar mandi ya. Kita cek aja kamar mandinya. Nah, bener kan ini kamar mandinya? Wih, kamar mandinya itu sebuah bathtub. Oh, luas juga sih kamar mandinya. Ini handuk-handuknya. Ini untuk bagian showernya, kepala showernya. Ini bathtubnya. Itu untuk toiletnya. Toiletnya kita cek dulu ya. Toiletnya itu pakai bidet aja, tidak ada jet shower ya di bagian toiletnya. Nah, jadi ini kamar mandinya nih. Ini sebuah wastafel, cermin bagus, cerminnya besar dan juga ada ornamen-ornamennya gitu. Kita dapetin air minum di sini. Air minumnya kecil banget ya. Air minum ukuran segini. Sebuah sabun batang, sikat gigi odol, dan ini sebuah hair dryer ya. Jadi ini sih penampakan kamar mandi dari villanya ini.
Nah ya udah nih, kita dapetin kamarnya kayak gini nih, kamar villanya nih. Ini lagi cerah banget ya di daerah Seminyak ini. Nah, nanti kita update lagi ya, kita mau muter-muterin tempat ini. Nanti kita mungkin ke belakang sama ke arah kolam renangnya lagi. Setelah kita beres istirahat dulu ya, nunggu agak sorean nih. Karena sekarang tuh masih cerah banget. Udah nih, nanti kita update lagi ya. Dan sekarang sudah jam 3 sore, jadi kita sudah istirahat 1 jam lah ya. Kita mau update beberapa hal. Pertama untuk TV, ini TV tuh bukan Smart TV, tapi untuk pilihan channelnya tuh banyak banget ya. Jadi oke sih untuk TV-nya. Selanjutnya juga untuk kecepatan WiFi di sini tuh surprisingly cepet banget kayak gini kecepatannya. Jadi bener-bener bisa diandelin ya. Nah kita tuh kan rencananya emang mau keluar nih ya, mau lihat suasana di sekitaran tempat ini. Tapi sore ini tuh, apakah kau mendengarnya? Jadi ini lagi hujan lagi nih di Bali nih. Untungnya kita udah sampai sini ya, jadi kita nggak ngerasain kehujanan. Ini kita udah masak-masak. Kita mau makan sih nanti sebentar lagi. Nah jadi untuk muter-muterin suasana tempat ini, lihat-lihat ke bagian belakang. Kita pending dulu aja ya karena hujan. Nanti kalau misalnya hujannya udah reda, kita update lagi ya. Sekarang sih kita mau makan dulu aja nih. Nah akhirnya di sore hari ini di jam 4:30 sore, di luar tuh udah nggak hujan, jadi sekarang kita fix ya, bakalan lihat-lihat suasana di bagian villanya ini seperti apa. Ya, ikutin kita jalan-jalan ya. Untungnya tuh hujan turun gak terlalu lama, jadi sore ini kita masih sempet nih untuk jalan-jalan sekilas buat lihat-lihat lebih jauh dan lebih santai tentang ada apa aja di villa ini ya. Oh iya, untuk nama tempat yang sedang kita inepin itu adalah labelnya Villa Seminyak. Dan karena kebetulan kita dapetin villa di kamar 101 yang berlokasi di paling depan, jadi begitu buka pintu tuh dari sini sudah terlihat tuh ya, di depan sana meja resepsionisnya, dan juga deket banget tuh ke akses ke bagian fasilitas kolam renang di kawasan villanya ini. Di sekitaran kolam renangnya ini juga disediakan hammock dan juga tempat duduk santai ya, jadi pas banget nih buat yang mau chill di sekitaran kolam renangnya. Lalu untuk labelnya Villa Seminyak ini tuh kita pesannya pakai tiket.com nih. Dengan harga menginap di villa ini tuh adalah mulai dari 700 ribuan nih. Dan dengan harga 700 ribuan itu kita akan mendapatkan villa 1 kamar tidur yang room only ya, alias tanpa sarapan. Dan jenis ini adalah jenis villa yang kita pesan dan sudah kita review ya bagian dalam dan fasilitasnya tadi. Oh iya, di label Villa Seminyak ini juga hanya tersedia jenis villa 1 kamar tidur aja nih ya. Dengan maksimal tamu untuk tiap villanya itu adalah 2 orang tamu dewasa. Dan untuk total villa yang ada di sini tuh adalah 6 private villa ya. Jadi untuk total jumlah villanya tuh memang nggak banyak, tapi justru karena itu suasana di sini tuh cenderung jadi tenang dan tidak terlalu ramai. Nah, sekarang ini sudah malam hari nih di sini. Jadi kita tuh nyaman banget buat istirahat di sini. AC-nya dingin banget. Gak kerasa sekarang udah jam 8 malam sih. Sekalian aja ya kita mau lihat suasana malam harinya di bagian villa kita. Di kamarnya terang-terang aja, di luar juga terang-terang aja sih. Dan suasananya tuh cozy banget kayak gini. Dan juga kita mau lihat ke bagian kolam renang dan bagian depan dari pintu masuk villanya ini ya. Ya, kita OTW dulu ke bagian depan villanya. Sayangnya ternyata di malam hari itu untuk areal sekitaran kolam renangnya ini tidak ada lampu terangnya ya. Jadi suasana itu cenderung gelap sih untuk di areal kolam renangnya ini saat malam hari. Dan sekarang sudah pagi harinya di sini. Ini tuh di jam 7 pagi ya, jam 7 kurang. Suasana pagi harinya tuh enak banget sih. Ini kita bukain karena ini udah terlalu dingin, masih dingin banget. Di luar tuh udah anget banget. Nah, kan begitu keluar dapetin hijau-hijau kayak gini. Nanti kita paling untuk sarapan kita pesen delivery aja kayaknya ya. Jadi suasana pagi di sini tuh enak banget sih, nyaman banget. Nanti kita paling tinggal update aja ya kelebihan kekurangan tempat ini yang kita rasain. Udah deh, kita mau santai dulu aja nih, menikmati pagi hari di villa 1 kamar ini. Oke, dan selamat pagi. Ini tuh baru jam setengah 10-an, setengah 10 lebih dikit. Kita baru beres sarapan ya. Itu waktu sarapan tuh kita pesan makanan dari luar aja sih dan diperkenankan ya, jadi nggak masalah.
Nah, setelah kita beres nepi tempat ini 1 hari 1 malam, nama tempat ini tuh La Bella Villa yang ada dekat banget dari Jalan San Cedro di Kuta Bali ini ya. Sekarang ini kita mau bahas aja ya kelebihan dan kekurangan dari villa ini. Kita mulai dulu dari kelebihannya ya. Kelebihan pertama dari tempat ini adalah lokasinya yang strategis nih. Jadi misalnya dari villa ini mau ke pantai Kuta tuh kita cuma butuh waktu perjalanan belasan menit aja. Dan kalau misalnya butuh ke Bandara Ngurah Rai, dari sini tuh hanya butuh waktu 20 menitan juga sudah sampai ke sana. Jadi secara lokasi tuh villanya ini ada di tengah kota nih. Selanjutnya adalah tentang fasilitas di masing-masing private villanya ini yang lengkap banget nih. Dari mulai kamarnya yang nyaman dan cozy dengan cahaya alami yang pas, juga di kamarnya ini dilengkapi dengan kamar mandi yang ada bathtubnya ya. Nah juga di bagian depannya tersedia fasilitas dapur dengan kompor yang menyala, alat-alat masak, dan juga ruang duduk-duduk santai sekaligus ruang makan dengan view ke arah tamannya yang nyaman banget ini. Jadi kita tuh bakalan betah banget sih menghabiskan liburan dan waktu santai kita di private villanya ini. Nah selanjutnya kalau misalnya mau bahas soal hal yang kurang di tempat ini tuh kita sendiri nggak nemuin hal yang mengganggu banget sih atau kurang berkenan soal villa ini. Nah tapi ini sih subjektif ya, hanya saja di awal tuh kita mengiranya tuh ini tuh jenis villa dengan private pool nih, alias villa dengan kolam renang pribadi. Karena di bagian pilihan kamarnya itu ada foto bagian kolam renangnya. Jadi kita tuh di awal kesini tuh mengira kalau kita bakal menginap di villa dengan kolam renang pribadi, yang ternyata kolam renangnya itu tetap ada sih. Tapi jenisnya tuh kolam renang bersama untuk semua tamu villa di sini. Bukan jenis kolam renang pribadi ya ini tuh. Itu aja sih menurut kita. Jadi ini tuh subjektif banget ya soal kekurangannya. Nah jadi seperti itu sih menurut kita kelebihan dan kekurangan kita rasain setelah kita inapin tempat ini 1 hari 1 malam. Menurut kita secara kelebihan tempat itu banyak banget sih ya. Kekurangannya tuh sebenarnya bisa dibilang nggak ada. Cuman itu aja sih yang kita sebutin tadi ya. Jadi hal yang kita anggap tuh kalau misalnya satu kamar, satu villa di sini tuh dapetin satu private pool, ternyata enggak ya di sini tuh ya. Untuk poolnya tuh satu aja dan dekat ke pintu keluar dari villa ini. Nah jadi hal-hal seperti itu tuh sebenarnya nggak mengganggu liburan kita di sini sih. Jadi overall menurut kita villa ini tuh benar-benar kita rekomendasiin sih buat kamu yang mau liburan di Bali dengan harga kamar villanya tuh nggak terlalu mahal, masuk akal harganya, tempatnya nyaman, instagramable, dan ada kolam renangnya juga. Dan hal-hal lainnya di tempatnya juga seperti bagian dapurnya yang berfungsi dengan baik, juga tempat duduk-duduk santai di bagian halaman villanya ini tuh keren banget sih, membantu untuk liburan kamu di sini. Jadi kayak gitu aja review lengkap kita soal tempat ini. Kalau kamu suka sama video kita kali ini bisa di like aja. Kalau menurut kamu villa ini cocok buat liburan, kamu bisa langsung dipesan aja ya buat liburan di tempat ini. Kita nanti ketemu lagi segera di video selanjutnya dari Let's Go Project. Bye.